Tidak puas dengan Cyberbook dan Pongo series, Axio terus memberanikan diri sebagai satu-satunya brand Indonesia yang konsisten ngeluarin laptop-laptop spek dewa. Tapi kali ini, Axio mengeluarkan sesuatu yang benar-benar layak disebut sebagai laptop flagship. Seberapa jauhkah perbedaan laptop 16 inch ini dibanding Pongo 760 atau 960? Selain logo merah di punggung, perbedaannya drastis ya, sebab chassis yang digunakan benar-benar berbeda. Kalau boleh berekspresi dikit, alangkah baiknya ini logo dibuat warna putih aja biar lebih kalem, karena sesuai nama, Pongo Studio ini juga dijual kepada kaum content creator di samping gamer semata. That aside, gue bisa bilang dengan yakin bahwa kami belum pernah megang laptop Axio yang konstruksinya sesolid ini. Relatif berat di 2,5 kilo, bakal noticeable banget dibawa di ransel, namun at the same time lebih tipis dibanding Pongo 960. Bagian bawah dan punggung terbuat dari metal, sisanya dari polimer namun tidak kalah solid. Berasalah bahwa ini bukan laptop murahan. Kekurangannya ya biasa, finishing metal polos begini gampang nempel sidik jari. Di luar itu, gue juga demen banget sama desain engsel di atas bodi gini. Selain maksimalin ventilasi, hal ini membuat engsel sangat mudah dibuka. Sedihnya nggak bisa sampai tiduran. Hal itu tidak masalah karena yang penting ini layar IPS QHD 16:10 yang sangat bagus. Refresh rate 240Hz dengan coverage sRGB 100% dan akurasi warna relatif tinggi. Gamer senang, desainer tenang. Solusi ideal sih ketika kalian nggak puas sama layar Full HD di Pongo 960. Webcam sendiri ini udah Full HD dengan sensor infrared buat Windows Hello Face ID. Well, otherwise di tombol power tidak terlihat ada sensor fingerprint. Konektivitas cukup lengkap, mulai dari kanan ada slot micro SD, sayang nggak full size, USB-C Thunderbolt 4 yang juga support charging PD, USB-A 3.2 Gen 1 always on, dan slot gembok. Di belakang ada charging port, USB-C 3.2 Gen 2 always on, HDMI 2.0, mini DP, dan LAN port. Terakhir di kiri ada satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, microphone jack, dan combo audio jack. Modem bawaannya juga udah Wi-Fi 6E ya by the way, jadi aman semua. Dengan harga nempel 30 juta, kita expect Pongo Studio at least sepowerful laptop gaming lain di segmen ini. CPU Intel Core i9 13900H dan GPU GeForce RTX 4070 140W terdengar sebagai sebuah good deal ya, karena sudah terpasang pula RAM DDR5 2 keping total 32GB, dan 2 slot NVMe Gen 4 yang salah satunya udah diduduki kepingan 1TB. Cukup sangar? Jawabannya, kalau pure dari CPU ini biasa aja, standar Core i7 atau Core i9 seri H kekinian, tidak jelek tapi juga tidak wow. Terlihat ada throttling di mana demi mempertahankan suhu di 95 derajat, CPU hanya mampu berjalan di 120W sesaat, lalu stabil di kisaran 80W untuk seterusnya. Inilah kenapa pada tes konsistensi R15 dia turun ke range 2700-an dalam 10 kali run benchmark. However, untuk sebagian besar user, ini udah cukup kencang untuk segala kebutuhan gaming dan produktivitas mainstream. Secara performa real world, Pongo Studio bisa dikatakan comparable dengan HP Omen 16 RTX 4070 yang bersenjatakan Intel Core i7 13700HX, setidaknya di benchmark Blender dan Premiere Pro kami. Di mana rata-rata laptop gaming tipis lain biasanya puas dengan RTX 4070 jalan di 115 hingga 120W, Axio melepas power limit tersebut hingga 140W, atau secara realistis kisaran 130W saat load penuh. Hal ini membuatnya punya skor yang tinggi untuk sebuah RTX 4070 laptop. So, untuk sebagian besar game bukan perkara lah bagi Pongo Studio untuk jalanin rata kanan di atas 60 FPS pada resolusi QHD+. Yang benar-benar mengejutkan adalah jarang sekali ada laptop gaming di bawah 30 juta tapi udah pakai sistem cooling vapor chamber, which kami temukan saat membuka Pongo Studio yang didinginkan oleh 4 heatsink 3 arah dan 2 kipas. Apparently kipasnya nggak serapat beberapa laptop lain sehingga butuh muter lebih kencang di fan speed maksimal, suara relatif bising mencapai 50 desibel saat full load. Sepanas-panasnya laptop gaming tipis ini, untungnya di sekitaran WSD tidak melampaui 40 derajat saat stress test dan bisa lulus dengan baik. Nah, lanjut ke per keyboardan, sayangnya tidak terasa ada improvement keyboard dibanding Pongo 960. Dia bahkan masih pakai keyboard full size 1 zona RGB backlit, feel nothing special, key travel alright, tombol power pisah, tapi untungnya tombol panah waras. Yang improvementnya cukup gede itu justru touchpad, literally jadi luas banget dan relatif enak dipakai.
Kualitas speaker stereo cukup kencang dan nendang walau bukan yang paling jernih, lalu daya tahan baterai ada di sekitar 6 jam playback video pada mode integrated GPU. Untung adapter tergolong ringan dan slim untuk ukuran 230 watt dan di keadaan darurat bisa dicas pakai adapter USB-C 65 watt ke atas. Well, harus diakui ini keberanian yang luar biasa dari Axio buat masukin laptop nempel 30 juta di saat pasar elektronik Indonesia sedang berasa di masa resesi tahun ini. Layar QHD 240Hz, Core i9, RTX 4070, cooling vapor chamber, dan RAM 32GB terdengar laptop kelas elite. Pertanyaannya, apakah Pongo Studio punya nilai saing yang bagus dibanding kompetitor? Secara performa, spek, dan form factor, laptop ini mirip-mirip MSI Stealth 16 Studio yang lebih mahal 7 juta, namun MSI tentu lebih ringan serta punya SSD 2TB meski hanya Core i7. Secara benchmark tapi kurang lebih sama Core i9 di sini. Yang akan menjadi saingan berat laptop ini ialah Omen 16 RTX 4070 yang punya bobot lebih comparable dan performa sebanding, tetapi bedanya hanya 1 jutaan saat ini. Udah bonus Office dan ADP 2 tahun pula. Ya, meski to be fair, garansi Axio Pongo lebih panjang di 3 tahun. Jadi menurut kalian sendiri gimana? Apakah Axio punya kesempatan buat ngerebut sebagian pasar laptop gaming spek tinggi dengan harga premium? Langsung aja ke komentar. Yang pasti jangan lupa like, share, subscribe, mending, and as always, stay safe, stay healthy.